saya Delviani, saya dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan mentutorialkan tentang cara membuat aplikasi untuk menghitung nilai rata-rata suatu data tunggal dengan menggunakan program Visual Basic. Untuk lebih jelasnya, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu pertama-tama kita membuka program Visual Basic terlebih dahulu. Akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik open. Kemudian kita sesuaikan size dari tampilannya yang kita perlukan. Nah, untuk membuat aplikasi untuk menghitung rata-rata data tunggal yang kita perlukan yaitu 5 label, 2 text box, 1 list, dan 5 common button. Nah, setelah kita masukkan semua komponen yang kita butuhkan, sekarang kita ganti nama pada setiap komponen-komponennya. Untuk label pertama kita ganti dengan rata-rata. Kita cari di sebelah kiri yaitu caption, kita ganti di situ jadi rata-rata. Kemudian untuk label kedua kita ganti tentukan banyak data. Kemudian untuk teks 2 kita kosongkan saja. Label 3 juga kita kosongkan saja. Label 3 ini nanti untuk menampilkan data keberapa yang akan kita masukkan. Kemudian untuk label 5 itu kita ganti dengan yaitu. Kemudian untuk teks 2 kita kosongkan saja. Kemudian untuk label 4 kita ganti dengan kita kosongkan saja. Di sini nanti akan fungsi label 4 ini untuk menampilkan hasil dari nilai rata-rata tersebut. Kemudian untuk common 3 itu kita ganti dengan input data ke. Kemudian untuk
beri huruf besar dulu, huruf kapital. Kemudian untuk command 1 itu kita ganti dengan simpan. Command 2 itu kita ganti dengan rata-rata. Kemudian command 4 itu kita ganti dengan ulang. Fungsinya nanti untuk command 4 ini yaitu apabila kita ingin mengulang prosesnya. Kemudian untuk command 5 itu kita ganti dengan selesai. Pada command 5 ini apabila seluruh prosesnya telah selesai kita lakukan, kita bisa mengklik selesai untuk menyudahi penggunaan aplikasi ini. Nah, setelah proses pengisian penggantian nama pada setiap komponen, untuk lebih memperindah tampilannya, kita bisa merapikannya. Di sini saya klik label pertama itu yaitu rata-rata. Saya ingin merubah model tulisan dan besar hurufnya. Ini kita pilih font. Kemudian pilih model tulisan yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan papyrus. Kemudian saya bold untuk menghitamkan. Kemudian saya gunakan size-nya itu, saya coba 22 dulu. Nah, kemudian saya ingin membuat tulisannya itu berada di tengah-tengah dari label. Sekarang kita cari alignment, kemudian pilih center. Nah, seperti ini. Kemudian saya geser sedikit ke sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang saya ingin merubah tumpukan banyak data. Sama seperti cara yang tadi, kita pilih font. Kita pilih model tulisan yang kita inginkan. Kemudian pilih berapa size yang kita inginkan, kemudian klik OK. Nah, sekarang input data ke, pilih tulisan, model tulisannya, kemudian pilih size-nya, kemudian OK. Kemudian yaitu sama seperti langkah tadi, saya akan meletakkan tulisannya berada di tengah-tengah. Saya pilih center.
setelah semua selesai kita atur, sekarang langkah selanjutnya yaitu memasukkan perintah-perintah ke dalam setiap common button yang kita masukkan. Pertama itu untuk command simpan atau perintah penyimpanan, kita masukkan rumusnya yaitu n sama dengan n tambah 1 enter, n sama dengan val dalam kurung teks 2 enter, list 1 dot add item, list 1 dot add item spasi n enter, teks 2 dot text sama dengan tanda kutip 2 kali enter, kemudian teks 2 dot set focus. Nah, untuk perintah menyimpan sudah selesai, kita bisa mengecilkannya saja. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu perintah input data ke, kita klik 2 kali, kemudian masukkan rumusnya yaitu list 1 dot visible, list 1 dot visible sama dengan true enter, command 1 dot visible sama dengan true enter, command 2 dot visible sama dengan enter, sama dengan true enter, label 3 dot visible label 3 dot visible sama dengan true enter, teks 2 dot visible sama dengan true enter, for i sama dengan 0 to n enter, n sama dengan n tambah 1 enter, next enter, label 3 dot caption sama dengan n enter, for i sama dengan 0 to s enter, s sama dengan s ditambah 1 enter, next enter, label 3
dot caption sama dengan S, enter, label 1 dot visible sama dengan true, enter, text 1 dot visible sama dengan true, enter, list 1 dot visible sama dengan true, enter, comment 1 dot visible sama dengan true, enter, comment 2 dot visible sama dengan true, enter, comment 3 dot visible sama dengan true, enter, comment 4 dot visible sama dengan true, enter, comment 5 dot visible sama dengan true, enter, label 3 dot visible sama dengan true. Nah, sekarang untuk perintah comment ini selesai, untuk comment 3 selesai, kita bisa kecilkan saja. Kemudian kita masuk ke perintah untuk rata-rata. Kita klik 2 kali, kemudian masukkan perintahnya, yaitu banyak sama dengan teks 1. Banyak sama dengan teks 1, teks 1, enter, jumlah sama dengan 0, enter, for i sama dengan 0 tulis 1, 0 tulis 1, dot list count, enter, jumlah sama dengan jumlah tambah val dalam kurung list 1 dot list dalam kurung i, enter, next i, enter, label 4
sama dengan jumlah dibagi dengan banyak. Oke. Untuk perintah rata-rata sudah selesai. Kita bisa kecilkan saja. Kemudian kita masuk ke perintah ulang. Kita klik 2 kali untuk perintah ulang. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu N sama dengan 0, enter. S sama dengan 0, enter. List 1.clear list 1.clear, enter. Teks 1 sama dengan tanda kutip 2 kali, label 4 sama dengan tanda kutip 2 kali, label 3 sama dengan tanda kutip 2 kali, teks 2 sama dengan tanda kutip 2 kali, teks 3 sama dengan teks 3 sama dengan tanda kutip 2 kali, teks 1 dot set focus, teks 1 dot set focus, teks 2 dot locate sama dengan false. Oke, selesai. Untuk perintah ulang juga sudah selesai. Kita kecilkan saja, kemudian kita masuk ke perintah selesai. Perintah selesai ini kita klik 2 kali, kemudian masukkan perintahnya, yaitu N. Nah, setelah semua perintah rumus sudah kita masukkan ke dalam masing-masing perintah, sekarang kita uji apakah aplikasi ini sudah berhasil atau belum. Nah, untuk menguji aplikasi ini apakah sudah berhasil atau belum, sekarang kita tinggal mengklik start. Klik start di ujung di sebelah atas, kita klik start. Nah, kemudian kita uji. Di sini kita bisa tentukan banyaknya data, berapa yang banyaknya data yang akan kita masukkan. Di sini saya ambil 4 data yang akan saya masukkan. Kemudian kita klik input data ke, akan muncul di sini input data ke. Di sini akan muncul angka 1. Kemudian kita di teks 2 itu kita masukkan berapa angka yang atau data-data, semua data-data yang akan kita cari rata-ratanya. Untuk data pertama saya ambil 12. Setelah itu kita klik simpan, dia akan masuk di dalam listnya untuk rata-rata. Kemudian untuk rata-rata kedua itu saya ambil 13, kemudian klik simpan. Kemudian untuk data ketiga itu saya ambil 11, kemudian klik simpan. Kemudian untuk data keempat itu atau data yang terakhir itu saya ambil 15, kemudian klik simpan. Setelah semua data itu kita masukkan, sekarang kita akan menghitung rata-ratanya. Kita tinggal mengklik rata-rata, kemudian akan muncul rata-ratanya, yaitu rata-ratanya adalah 12,75. Nah, setelah semua prosesnya kita lakukan, kemudian kita ingin mengulangi lagi untuk menghitung rata-rata dengan data yang lain, kita bisa tinggal mengklik ulang. Nah, semuanya akan terulang, kemudian kita bisa input, misalnya datanya mau berapa, kemudian kita ulangi langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi. Nah, setelah selesai, untuk mengakhiri aplikasi ini kita tinggal mengklik selesai, maka dia akan keluar secara otomatis. Artinya di sini aplikasi kita sudah berhasil dan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke proses penyimpanan aplikasi. Untuk penyimpanan aplikasi itu tinggal kita
klik save project di sebelah atas. Ini gambarnya seperti ini, kita save project, kemudian kita save, kemudian kita save lagi. Nah, apabila muncul seperti ini kita klik no saja, jangan di yes, karena kalau di yes itu nanti datanya tidak akan terbaca. Kita no saja, kemudian sudah selesai. Aplikasi ini sudah tersimpan, tinggal kita jika kita ingin mencarinya, tinggal kita buka saja. Demikianlah tutorial untuk mencari nilai rata-rata. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.